Shalom Worship Leader. Ketemu lagi dengan saya Hiram di channel Training Worship Leader. Dan di video kali ini saya ingin membagikan mengenai bagaimana menjadi singer yang baik. Ya, sebenarnya di video saya yang lalu itu ada how to be a good singer. Cuman itu terlalu panjang dan juga banyak dari penonton-penonton dari channel saya ini yang ketika menonton video yang baru-baru itu tidak nonton video yang lama. Oleh karena itu saya mau ulang lagi. Saya akan bagi menjadi 3 video yang durasinya mudah-mudahan tidak lebih dari 15 menit supaya lebih efektif dan tidak bertele-tele. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah kasih masukan untuk channel ini. Saya sangat terbuka untuk masukan supaya channel ini bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, langsung saja, peran singer di dalam sebuah ibadah ini sangatlah penting. Terutama untuk gereja yang panggungnya itu lebar atau panjang, ya luas gitu ya. Itu butuh singer, karena kalau tidak itu akan terlihat kosong. Nah, ada juga gereja yang tidak terlalu besar, itu bahkan saya katakan tidak butuh singer. Bukan tidak butuh singer ya, tidak pakai singer pun tidak apa-apa gitu. Hanya satu singer atau bahkan hanya satu WL aja itu sudah cukup. Tapi kalau yang panggungnya luas itu minimal 2 atau mungkin 4 dan seterusnya sangatlah perlu. Jadi jumlah singer itu harus diatur sesuai dengan panjang dari panggung tersebut. Penempatannya pun harus diatur. Singer yang baik dapat membantu keberhasilan pelayanan keseluruhan dari tim praise and worship. Dia bisa membantu mensupport gitu ya. Tapi sebaliknya singer yang buruk, maaf bicara, saya dalam pelayanan saya juga beberapa kali menemukan singer yang tanda kutip buruk, artinya tidak maksimal, tidak bertanggung jawab. Bahkan ya ada yang asal-asalan gitu ketika pelayanan. Ini singer yang buruk ini dapat merusak suasana ya. Dapat merusak pelayanan dan pelayanan tuh bisa dikatakan gagal gitu. Bahkan mungkin jemaat pun bisa melihat bahwa wah ini pelayanannya tanda kutip gagal gitu ya. Karena ulah dari singer yang buruk ini. Nah oleh karena itu perlu kita pelajari materi ini supaya kita menjadi singer yang baik. Oke langsung saja. Fungsi dan peran singer yang seharusnya dilakukan gitu ya oleh seorang singer dalam tim praise and worship. Yang pertama adalah memberikan tenaga vokal atau vocal power pada setiap pujian yang dinaikkan sebagai backing vokal. Nah, saya ulangi, di mimbar itu ada 4 pelayan. Yang pertama adalah pemusik, singer, WL, pembicara. Pembicara banyak bicara, sedikit bernyanyi. Boleh ya kalau mau nyanyi. WL banyak bernyanyi, sedikit bicara. Ya kalau ini udah banyak bicara, ya pembicaranya ntar ya nggak usah ngomong lagi gitu ya. Kalau kadang-kadang ada WL yang terlalu banyak bicara. Singer sedikit bicara, bahkan mungkin ya sedikit ya berbicara ya. Banyak bernyanyi. Nah pemusik ini sepertinya tidak bernyanyi ya karena tidak dikasih mic. Tapi pemusik itu sebaiknya ya bernyanyi juga ketika pelayanan ya, tapi juga yang pasti tidak berkata-kata kalau si pemusik ini. Fokus saja sama musik ya. Nah, singer akan terus bernyanyi sesuai dengan nada yang ditentukan dan singer itu tidak boleh suaranya false ya. Nah, inilah kalau ada singer yang suaranya false ya, tidak mau latihan, akhirnya apa yang terjadi? Pelayanan itu bisa terlihat gagal atau kacau gitu ya. Nah, false bisa diperbaiki nggak? Bisa. Ya, caranya gimana? Ya, carilah di YouTube ya. Ada false tempo dan false nada. Itu bisa diperbaiki. Oke, lanjut. Kedua, singer itu harus hafal lirik. Nah, yang pertama tadi singer harus nyanyi dari awal sampai akhir. Untuk mensupport WL. Supaya WL bisa melakukan sesuatu yang lain. Nah, singer ini harus hafal liriknya dan menguasai lagu. Nah, saya pernah pelayanan itu singernya nggak tahu lagunya apa. Baru latihan ibadah jam 3, dia datang setengah 3, dia nanya lagunya apa. Terus kemudian dia ada beberapa lagu yang dia nggak tahu dan akhirnya dia belajar dari YouTube. Emang bisa belajar dari YouTube, dengar sekali 2 kali atau 10 menit belajar satu lagu? Itu agak susah ya. Mungkin ini orang yang superhero kali ya. Saya aja dengar satu lagu itu belajar ya mungkin setengah jam, saya ulang-ulang baru saya benar-benar menguasai lagu tersebut. Nah, ada singer yang tidak hafal juga liriknya. Kalau tidak ada multimedia, bagaimana? Singer itu harus hafal, tidak boleh mengandalkan multimedia.
Ya singer juga nggak mungkin megang handphone gitu kan untuk tahu liriknya. Singer itu harus hafal liriknya. Oleh karena itu singer yang baik, bukan singer yang buruk, maka dia akan minta lagunya minimal misalnya 5 hari sebelum pelayanan. Atau seminggu kalau sudah ada lagunya dia harus pelajari, dia harus ingatkan liriknya gitu. Karena seberapa susah sih anak muda ya jadi singer ya, yang udah senior pun pasti bisa gitu loh untuk ngingetin lirik. Itu paling hanya butuh waktu 1 jam, itu satu lagu tuh udah bisa diingetin liriknya. Nah, saya pernah pelayanan itu singernya nggak hafal lirik bahkan. Yang dia lakukan apa? Multimedianya ada di belakang kita gitu loh. Dan di depan nggak ada karena ini ruangannya agak kecil gitu ya. Kita waktu itu ada ibadah sewa di hotel gitu ya ruangannya. Singernya apa yang dilakukan? Ngeliat ke belakang terus. Ngeliat liriknya. Nah, ini yang saya bilang singer yang buruk. Kalau saya bilang yang mending nggak usah pakai singer gitu, nggak usah pakai singer. Yang satu masih mending dia tahu beberapa lagu, kadang juga ngelirik. Nah ini kan merusak gitu loh. Jadi buat apa ada singer kalau itu jadi tidak semakin baik gitu loh. Jadi singer jangan sepele ketika kita dipercaya untuk pelayani. Ingat kita melayani Tuhan ya. Nah selanjutnya yang ketiga, singer itu adalah memberi harmonisasi dan keindahan pada setiap pujian yang dinaikkan. Caranya misalnya dengan gimana? Pecah suara. Nah, sebisa mungkin singer itu ini tidak wajib, tapi seandainya bisa maka akan lebih baik. Bisa suara 1, suara 2, suara 3 singer itu. Atau bisa suara sopran, alto, atau tenor. Ya, kalau di paduan suara. Bisa pecah suara lah intinya. Nah, seandainya nggak bisa, WL-nya yang bisa pecah suara. Jangan sampai singer ini kebawa suara pecahnya itu. Kadang-kadang ada penyanyi ya, ada singer yang ketika WL-nya pecah suara, misalnya singernya suara 1, WL-nya ambil suara 3 atau suara 2, ke bawah suaranya. Wah, itu jadi kacau gitu ya. Jadi false gitu. Nggak enak kedengarannya. Nah, kadang-kadang kayak gitu si WL-nya jadi kadang-kadang ya frustasi juga, kesel juga gitu ya. Singernya nggak ada yang bisa suara 3, nggak ada yang bisa suara 2. Terus kemudian dianya si WL-nya pas pecah suara, singernya ke bawah. Bisa jadi kesel itu. Nah, jadi belajarlah untuk ngambil suara 2, suara 3 gitu ya. Itu ada di YouTube semua materi-materi seperti itu. Seandainya singernya bisa suara 1, ada satu singer bisa suara 2, ada satu singer bisa suara 3, wah itu harmonisasinya enak banget gitu. Dan itulah sebenarnya fungsi singer. Ya, untuk memberikan harmonisasi di dalam pujian dan penyembahan. Nah, kemudian yang keempat adalah memberi inspirasi kepada jemaat dalam memuji Tuhan. Ya, inspirasi itu harus wajar dan tidak berlebihan. Ya, apa saja? Yang pertama itu bisa memberikan ekspresi atau mimik muka, tatapan ceria kepada jemaat. Jadi begitu mulai ibadah, kehadiran si singer ini sudah menginfluence, mempengaruhi yang baik gitu loh. Dia memberi inspirasi gitu loh. Wah, singernya terlihat ceria, terlihat fresh gitu ya. Menatap jemaat gitu. Maka jemaat pun akan terbawa suasana hatinya untuk menjadi ceria gitu. Sukacita. Ya sebaliknya kalau singer mukanya flat gitu ya. Datar gitu. Kalau menurut saya mending gak usah jadi singer gitu ya. Mending gak usah ada singer gitu. Daripada nanti jemaat tuh fokusnya ke dia. Ini kok singer kok mukanya flat banget. Bahkan mungkin kayak muka marah gitu. Atau mukanya muka-muka sedih gitu. Kayak lagi berbeban berat. Ya susah gitu loh. Akhirnya itu malah bukan memberi inspirasi yang baik. Malah memberikan inspirasi yang buruk. Nah selanjutnya. Singer itu memberi inspirasi berupa mengangkat tangan ya, bertepuk tangan. Itu singer itu menunjukkan semangatnya itu dengan itu mengangkat tangan, bertepuk tangan. Itu harus aktif. Jangan ketika mari kita tepuk tangan untuk Tuhan gitu ya. Singernya diem aja. Gitu, diem aja gitu. Kan jadinya lucu, garing gitu. Jadi dia nggak memberi inspirasi yang baik. Nah, singer itu harus aktif. Tepuk tangan, dia tepuk tangan gitu ya. Ya begini biasa tepuk tangan ya, jangan disimpan dulu mic-nya tepuk tangan. Aneh gitu ya. Terus kalau angkat tangan ya angkat tangan gitu, terus berani gitu ya. Nah, yang ketiga, inspirasi itu bisa dengan gerakan atau tarian
tertentu ya, misalnya gerakan ke kiri ke kanan yang disepakati atau gerakan berputar ya, itu harus disepakati supaya sukacita dan terlihat kompak ya, supaya singer ini keberadaannya itu bisa menghidupkan suasana. Nah, ini singer yang baik. Ingat, jangan berlebihan. Ya, misal ada 3 singer, yang satu biasa ya sewajarnya baik, yang satu malah berlebihan gitu ya, mungkin loncatnya berlebihan, tepuk tangannya berlebihan, atau apanya berlebihan ya, bahkan gayanya mungkin berlebihan, tuh sebaiknya jangan ya. Singer itu jangan sampai lebih mencolok daripada WL. Oke. Nah, selanjutnya yang keempat dalam memberi inspirasi adalah memberikan respon kepada WL. Ketika WL misalnya, mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Nah, singernya haleluya, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Boleh, cuman jangan terlalu dekat juga ya, agak kasih jarak. Yang penting ada terdengar seperti samar-samar, ada orang yang meresponi apa yang WL ajak. Jadi jemaat pun bisa ke bawah gitu ya. Dan juga kalau bersorak-sorai haleluya, haleluya, puji Tuhan, amin, amin. Nah, itu singer harus membackup gitu loh, supaya si WL ini ada kesan bahwa si WL ini otoritasnya tuh diikuti. Nah, nanti jemaat itu akan ngikut karena si singer yang memberi inspirasi. Nah, kemudian juga singer itu harus memberikan inspirasi ketika penyembahan. Ya, jangan ketika penyembahan ya malah pelangap-pelongo gitu ya, lihat sana sini. Ya, diem aja. Datar, mau jangan ya, kita harus ikut penyembahan gitu ya. Bermazmur atau apa gitu ya. Ya jangan terlalu dekat juga, ingat suaranya jangan terlalu dominan gitu ya, sayup-sayup aja gitu, tapi dia harus ikut gitu loh, supaya jemaat itu kan ketika penyembahan nggak semuanya ikut penyembah gitu, ikut tutup mata, ada juga yang lihat-lihat gitu. Ketika dia singer, oh singernya penyembah juga, dia akan terinspirasi. Itulah singer yang baik ya. Selanjutnya nomor 5. Jadi setiap video ini saya akan bagikan 6 ya, ada 18. Yang kelima adalah menopang pemimpin pujian dan pemusik melalui doa. Ya, ingat bahwa Tuhan itu dapat mengabulkan lebih daripada yang kita doakan dan kita pikirkan. Ya, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi, berdoalah untuk keberhasilan pelayanan, berdoalah untuk kekompakan, berdoalah untuk kesehatan semua tim. Berdoa, maka itu akan menjadi sumbangsih seorang singer untuk mewujudkan keberhasilan pelayanan. Yang keenam, memberikan variasi nyanyian, misalnya bersusul-susulan ya. Tiada terukur besar kasih tiada terukur besar kasih setiamu, tuh WL-nya panjang dan lebarnya panjang gitu ya. Ya susul-susulan lah pokoknya. Puji Hosa, wah lagunya jadul juga ya. Nggak apa-apa, tiada terukur itu tidak pernah lekang oleh waktu ya, lagunya bagus tuh. Jadi misalnya dikasih kesempatan nyanyi solo, jadi ada variasinya gitu. Ketika ada singer, ada nyanyi susul-susulan, ada juga singernya nyanyi solo dulu, terutama ya lagu-lagu yang kalem gitu ya. Itu cewek dulu pertama tuh enak banget gitu. Jadi apalagi singernya ini suaranya bagus. Jadi jangan malu untuk disuruh nyanyi solo pertama, karena saya sangat yakin bahwa awal dari WL itu kan dari singer dulu gitu loh. Kalau dari singer ini dipercaya untuk nyanyi solo, berani ya Kak, doa gitu, minta keberanian gitu. Nanti lama-lama akan terbiasa. Ya, nah, dengan adanya nyanyi susul-susulan dan nyanyi solo terlebih dahulu di awal, itulah yang akan menjadikan pelayanan ini menjadi lebih hidup. Oke, itu video pertama mengenai bagaimana menjadi singer yang baik. Saya akan lanjutkan bagian kedua dan bagian ketiga karena begitu banyak materi untuk menjadi singer yang baik. Seberapa kalian mau belajar, seperti itulah yang nanti kalian akan menjadi singer yang baik. Oke, jangan lupa like, comment, share, subscribe video saya. Shalom, worship leader.